Assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan resep yaitu roti manis kismis. Sebenarnya saya membuat roti ini terinspirasi saat melihat roti di Holland Bakery. Tentunya dengan mempunyai serat halus dan lembut, warnanya pun mengkilap. Tentunya bisa kalian coba. Yang pertama, siapkan 220 ml susu cair. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan juga 2 sendok teh ragi instan. Aduk-aduk beberapa bahan ini. Aduk sekiranya gula sampai larut. Kiranya udah, kita bisa sisihkan ini dulu. Kemudian di sini kita akan membuat adonan kering. Dan di sini saya masukkan 360 gram tepung terigu tinggi protein. Kalau saya pakai merek Double Zero. Tambahkan 1 sendok teh bread improver dan juga tambahkan sejumput garam. Aduk-aduk supaya 3 bahan ini merata. Lalu kita bisa membuat lubang di bagian tengah seperti ini. Dan kita bisa ambil adonan basah, kita tuang. Kita akan tuang beberapa tahap. Bisa kita aduk dulu. Dan di sini akan saya tuang untuk sisa adonan. Aduk kembali. Dan di sini kalau menggunakan alat ini kan cukup berat ya mengaduknya ya. Di sini kita akan bantu aduk menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih. Jika dikira teksturnya sudah seperti ini, kita bisa tambahkan 2 sendok makan munjung margarin. Bisa kita aduk kembali supaya adonan dan margarin ini tercampur. Jika saat menguleni teksturnya lembek seperti ini, nggak apa-apa, kalian lanjutkan aja terus ya. Aduk terus kira-kira sampai seperti ini. Nah, ini kan tidak mudah lengket di tangan ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa bentuk adonan ini menjadi bentuk bulat. Dan kita bisa tutup adonan ini menggunakan kain. Kita akan istirahatkan ini selama 30 menit. Ini sudah 30 menit, adonan pun mengembang menjadi 2 kali lipat. Saya akan kepiskan adonan ini dulu. Supaya lebih mudah pengolahannya, ini akan saya pindah ke meja kerja. Kita bisa uleni sejenak. Kita uleni dan langsung aja kita langsung bentuk bulat. Bisa kita kempiskan supaya bentuknya lebih melebar. Langkah selanjutnya kita akan membagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Dan ini akan saya bagi menjadi 10 bagian. Supaya nanti sama besar, kita bisa bantu menggunakan alat bantu timbangan. Dan di sini saya timbang kira-kira beratnya 70 graman. Kita bisa ambil salah satu bagian adonan. Kita akan olah, kita bentuk adonan ini menjadi bentuk bulat dulu. Bisa kita bantu dengan rounding supaya bentuknya lebih sempurna. Dan kita bisa sisihkan dulu. Sekiranya semua sudah berbentuk bulat, ambil adonan urutan pertama yang sudah kita bentuk tadi. Kita akan pipihkan ini menggunakan alat bantu rolling pin. Dan dalam menggilas nggak perlu ditekan keras-keras ya, cukup pelan-pelan saja. Kita pipihkan hingga berbentuk memanjang. Kurang lebih seperti ini. Dan di sini pun sudah saya siapkan kismis. Taburkan kismis di atas adonan seperti ini. Taburkan hingga merata dan secukupnya aja. Langsung kita bisa gulung dari bawah ke atas. Kalau sudah, kita bisa langsung taruh di atas loyang. Dan loyang pun sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Kalau semua sudah dibentuk, kita akan diamkan ini dulu selama 15 menit sambil kita tutup dengan kain seperti ini. Nah, ini sudah 15 menit, adonan pun cukup mengembang. Sebelum masuk oven, ini kita akan olesi dengan susu cair ditambah setengah sendok makan madu. Kalau madu ini opsional, kalau kalian nggak ada, nggak pakai nggak apa-apa. Kita aduk-aduk dulu supaya tercampur, lalu kita bisa oleskan. Kalau semua sudah beres, kita pun bisa langsung masuk proses oven.
Di sini saya taruh rak bagian tengah serta oven sudah saya panaskan terlebih dahulu. Atur suhu ke 170 derajat Celcius, gunakan api atas bawah. Di sini akan kita gunakan waktu 25 menit sambil kita pantau setiap beberapa menit. Nah, ini sudah matang, fresh dari oven dan akan saya angkat. Dan mumpung masih panas, kita bisa oleskan dengan margarin yang sudah dicampuri dengan madu. Kalau nggak ada madu, margarin aja udah cukup. Hal ini berfungsi untuk mempercantik tampilan serta membuat hidangan makin mengkilap. Nah, beginilah tampilannya roti kismis dengan tampilan sangat menarik. Bagian luarnya pun mengkilap, ditambah dengan manisnya kismis, rasanya sangat enak. Di sini akan saya buka untuk bagian dalamnya. Ini tampilan luarnya ya, sangat mengkilap dan menarik. Untuk bagian dalamnya ini seratnya sangat halus. Serat halus ini pun merata ke semua bagian. Dan ini teksturnya kokoh ya. Meskipun kita pencet seperti ini akan kembali ke bentuk semula. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini. Nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video terbaru saya. Silahkan dipraktekkan, silahkan dinikmati. Saya pamit dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum.